Pemirsa, seorang peziarah asal Karawang, Jawa Barat terjebak 7 jam di dalam Gua Nagamas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter lubang goa hanya 40 cm. Tarik. Nah ini. Halo, Pak. Siap, bilang. Ambil napas dulu, nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Petugas gabungan mengevakuasi seorang peziarah wanita asal Karawang yang terjebak selama 7 jam di Gua Nagamas, Desa Singkup, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Minggu pagi. 5 rekannya berhasil keluar dari gua sedalam 3 meter tersebut, sementara korban terjebak. Bentar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Lorong gua yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tak bisa keluar. Narik teh tangannya ambil narik. Sekitar 2 jam penanganan, peziarah berhasil diselamatkan tanpa luka ataupun cedera. Rombongan tersebut mungkin berkunjung ke tempat tersebut, masuk ke dalam gua tersebut. 6 orang hanya mungkin pada saat akan naik ke atas kesulitan karena salah satu anggota atau dari rombongan tersebut secara postur tubuh ya tidak muat pada saat naik kembali, walaupun pada saat turun masih tidak ada permasalahan. Usai dievakuasi, korban mendapatkan pertolongan pertama dari petugas sebelum pulang ke kampung asalnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah tembok pembatas lapangan kerapan sapi di Sumeneb, Jawa Timur roboh pada saat ajang perlombaan kerapan sapi. Akibat kejadian tersebut, 3 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Inilah detik-detik tembok pembatas lapangan roboh saat ajang perlombaan kerapan sapi di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Terlihat sejumlah penonton yang duduk di atas pagar pembatas lapangan ikut jatuh berhamburan dan menimpa penonton lainnya. Akibatnya, 3 orang penonton yang tertimpa reruntuhan mengalami luka-luka. Di antaranya yakni sesak nafas hingga mengalami patah tulang. Sementara 1 orang korban lainnya telah dinyatakan meninggal dunia. Diduga tembok pembatas lapangan tersebut roboh karena tidak kuat menahan beban penonton yang duduk di atas tembok serta usia bangunan tembok yang sudah termakan usia. Kini ketiga korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Pemirsa, kapal motor yang mengangkut penumpang mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta. Sebanyak 29 orang yang berada di dalam kapal berhasil dievakuasi. Petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran TNI Polri melakukan penyelamatan terhadap kapal motor KM Doa Ibu yang terombang-ambing di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Kapal yang mengangkut 25 penumpang dan 4 ABK mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki. Petugas mengevakuasi 29 orang yang berada dalam kapal ke pulau terdekat, yakni Pulau Payung. Ya, kapal penumpang mati mesin dengan jumlah penumpang ya cukup lumayan banyak. Jam pada pukul 5 kami langsung meluncur karena korban cukup banyak. Kami langsung meluncur dengan 2 kapal, yaitu rescue boat dan 1 kapal Satria Biru. Kami meluncur ke daerah perairan Pulau Payung. Para penumpang selanjutnya diserahkan ke pos penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa sebagai destinasi terakhir. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Tolak aturan overdimension overloading, ratusan sopir truk angkutan blokir jalan utama arah bandara dan pelabuhan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain membuat akses jalan lumpuh, aksi sopir truk juga nyaris ricuh.
Inilah aksi ratusan sopir truk yang memblokir akses jalan menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Ratusan sopir truk ini menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang overdimension overload yang dianggap merugikan mereka. Yang diuntungkan nanti dalam hal ini undang-undang motor ini yang diuntungkan nanti pengusaha, rakyat yang di penjara. Itu persoalannya. Aksi para sopir truk tersebut membuat arah bandara dan pelabuhan lumpuh total sehingga memicu amarah pengguna jalan lainnya. Polisi pun meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jalan ini bukan jalan milik sendiri, ini jalan umum. Rekan-rekan juga pengguna jalan rekan-rekan juga kan. Gimana kalau rekan-rekan lagi bawa mobil di stop? Meski telah dipersuasi oleh polisi, namun para sopir truk enggan membubarkan diri. Mereka mendesak rancangan undang-undang overdimension overload segera dibatalkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ribuan rumah di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter akibat luapan Kali Inggoi. Petugas mengevakuasi seorang lansia usai rumahnya terendam banjir di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dari data BPBD setempat, ribuan rumah di 19 desa di 5 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 100 cm. Banjir terjadi akibat Kali Inggoi meluap dan merendam permukiman warga serta fasilitas umum. Sebanyak 2.430 jiwa dari 640 kepala keluarga diungsikan ke 8 lokasi pengungsian. Banjir juga menyebabkan jembatan di Desa Tokana, Bacan Selatan longsor sehingga tidak dapat dilalui. Tapi harapan kita, karena bagaimanapun ini menjadi musibah bencana alam ya, kita harap segera, mudah-mudahan insya Allah bisa segera kita tangani. Tapi yang pastinya prinsipnya saat ini yang menjadi prioritas kita adalah memastikan pengungsi bisa kemudian kita layani dengan sebaik-baiknya. Meski banjir sudah mulai berangsur surut, petugas bersiaga di lokasi terdampak mengingat curah hujan yang masih tinggi. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.